Saya ingat apa yang Merlin Hickey pernah sampaikan kepada kita, bahwa merenungkan firman itu seperti orang mengunyah permen karet, chewing, ngunyah. Tidak ada orang makan permen karet itu hanya sekali ditelan, lalu kemudian dihisap, kemudian dia berkata, selesai, dia buang. Orang makan permen karet, Anda harus bisa mengunyah. Kecuali Anda di Singapura, Anda kena denda ya. Tapi di luar Singapura, Anda akan bisa mengunyah permen karet. Kalau Anda kunyah, makin lama makin enak. Katanya itu menguatkan gigi kita. Tanpa gosok gigi pun, gigimu bisa bersih katanya. Nafas segar, menghasilkan balon kalau berhasil, dan banyak lagi manfaat yang lain. Tapi firman Allah juga harus dikunyah. Anda tidak bisa baca sekali, lalu kemudian Anda mengerti semuanya. Atau Anda dengarkan sekali dan kemudian nangkap seluruhnya. Jadi baik kalau Anda bisa dengar itu berulang-ulang, setiap firman disampaikan, di rumah Anda buka lagi catatan saudara, Anda baca lagi akan ayat per ayat, Anda telusuri lagi, saudara akan bisa melihat bahwa Allah itu luar biasa, dan yang dia sampaikan kita bisa mengerti sepenuhnya. Amen, saudara. Jadi mari kita belajar untuk mengunyah firman Tuhan. Jangan pernah berkata, oh aku sudah pernah dengar ayat itu. Saya beritahu, iya, kita mesti baca berulang-ulang. Itu mami dari Gary Oliver. Anda tahu Gary Oliver? Gary Oliver, umurnya 81 tahun. Setiap tahun dia berkata, si ibu ini membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali tamat, saudara. Kayak komik Kopenghu. Setahun bisa menghabiskan 3 kali. Jadi ketika Gary datang ke Indonesia, ke Asia Tenggara, dia beritahu maminya, dia bilang, aku mau ke Indonesia, mau ke Singapura, mau ke Malaysia. Maminya begitu senang, dia berkata, waduh kamu datang di tempat yang tepat. Aku percaya sebelum Tuhan datang ke gerakan rohani yang besar, pasti di daerah itu katanya. Lalu dia berkata, itu orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara, itu orang Malaysia, Singapura, Indonesia, itu keturunan dari suku apa dari Alkitab katanya. Terus dia cerita silsilah suku ini punya anak ini. Gary berkata, aku gak bisa niruin. Mamiku apal katanya. Tidak heran, setahun 3 kali Kejadian sampai Wahyu selesai. Amen. Itu artinya ngunyah. Nah itu yang benar saudara. Sebab kalau tidak kita kunyah dalam hidup kita, Anda merasa sudah pernah baca, saudara dan saya yang rugi. Karena firman ini punya nilai kekal. Tidak bisa disamakan dengan perkataan manusia biasa. Nilai kekalnya inilah yang perlu kita kunyah. Karena makin dikunyah, itu makin luar biasa. Sarinya itu makin keluar. Itu seperti kalau Anda makan gulai ya, Anda makan apa itu? Sumsum. Itu Anda harus, kalau Anda hanya jilati luarnya, tulang yang kecil itu kurang enak. Begitu Anda sudah, wah, itu sari dalamnya masuk itu. Langsung nikmat, kolesterol tinggi. Saudara. Saya ingat akan apa yang Pastor Konghi, Pendeta Konghi sampaikan minggu yang lalu. Saya hadir dalam ulang tahun Gereja City Harvest ke-11. Dan dia berkata satu kalimat yang benar sekali. Saya percaya juga berlaku buat semua manusia di muka bumi ini. Dia berkata penjara buat kita itu bukan tembok yang mengitari kita, membuat ruang gerak kita terbatas. Penjara itu juga bukan jeruji besi yang membuat kita terpisah dari dunia luar. Penjara itu bukan sesuatu yang secara fisik kita bisa raba. Tapi seringkali penjara yang paling mengerikan, itu penjara diri kita sendiri, saudara. Saya rasa itu betul. Ada banyak orang sepertinya merdeka, dia pergi kemanapun dia bisa, secara fisik. Tapi hidupnya terpenjara. Tidak pernah dia bisa dengan bebas melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena dia seperti orang yang terpenjara. Saya berdoa lagu tadi memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita. Mari kita bangun gereja yang tanpa tembok.
Bukan kita bom gereja ini, kita runtuhkan lalu kita kebaktian di lapangan. Tapi tembok yang paling utama itu tembok yang di dalam kita. Kalau itu runtuh penjaranya, kita jadi orang-orang yang merdeka. Amen, saudara. Lihat bersama dengan saya 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat yang ketiga, kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan untuk segala yang berguna untuk hidup yang saleh, tapi dikatakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan. For life and godliness. Dengan kata lain, Alkitab berkata, kehidupan kita di dunia ini secara fisik, itu juga Allah perhatikan. Apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, Dia perhatikan. Untuk kehidupan rohani kita, kesalehan kita, Dia juga perhatikan. Dan yang menarik kalau Anda perhatikan, dengar baik-baik saudara, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya mau mengatakan begini, bahwa segala yang kita butuhkan untuk kehidupan kita dan kesalehan, itu membutuhkan kuasa ilahi. Alkitab berkata, karena kuasa ilahinya telah memberikan, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, bukan hanya sebagian, tapi segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan kita, for life and godliness. Oleh pengenalan kita akan Dia, through the knowledge of Him. Dengan kata lain begini, baik kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, secara fisik, secara materi, untuk kehidupan sehari-hari kita, dan untuk kesalehan kita, itu membutuhkan akan kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Mengapa butuh yang ilahi? Sebab ingat bahwa kita yang sebenarnya itu bukan yang nampak di luar ini. Kita yang sebenarnya adalah manusia batiniah kita yang di dalam. Yang di luar ini cuma pakaiannya. Kalau kelak Anda dipanggil Tuhan pulang, yang pulang itu rohmu, tapi tubuhmu ini hanya pakaian yang harus ditinggal. Kalau Tuhan mau angkat kita hidup-hidup, maka tubuh pakaian kita ini harus Dia ganti dulu. Baru layak tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dengan tubuh baru. Dengan kata lain, kita yang sebenarnya, the real me, the real you, Anda yang sebenarnya, itu manusia batiniahmu. Waktu engkau dan saya lahir baru, kita yang sebenarnya menikmati hidup kekal dengan Tuhan. Tubuh kita ini hanya pakaian yang satu kali kelak akan usang. Tapi kita yang sebenarnya adalah manusia batiniah kita atau manusia roh kita. Nangkap saudara? Di acara anniversary-nya City Harvest ada banyak acara. Ada drama Mandarin Beling, sehingga Ibu Indri mengusulkan Hasto suruh buat wayang beling. Itu saya nggak ngerti bahasanya, mereka ngomong bahasa obat Cina, jadi saya nggak tahu saudara. Saya hanya menduga aja ceritanya seperti apa, tapi itu benar-benar belingnya luar biasa. Ada banyak orang memuji Tuhan, mereka punya tim singer yang energik sekali, istrinya Pastor Kong yang mimpin. Kalau tidak ada perubahan nanti bulan Oktober, 2 hari KKR akan dibawa. Anda akan syok lihat mereka dan mereka juga syok lihat kita. Dan
Kita akan punya waktu yang luar biasa selama 2 hari nanti bulan Oktober akan KKR dengan kita. Dan itu hal yang luar biasa. Saya lihat banyak hal yang menarik sekali, kesaksiannya bagus, dan yang datang begitu banyak, saya diberkati. Tapi yang paling memberkati saya, itu menjelang penutup acara. Anda pernah dengar ketika Pastor Kong cerita bahwa di gereja dia, itu ada kumpulan jemaat orang-orang yang sebetulnya orang berkata mental disable. Kelompok yang Pak Ardian suka tirukan, dah gitu saudara, ngerti ya? Itu orang-orang yang ya grup dah gitu saudara. Jadi memang mereka mental disable, itu rupanya ada gerejanya sendiri. Mereka sediakan untuk orang-orang seperti itu, dan aksesnya juga daripada mereka, semua yang layani juga orang-orang itu saudara. Dan itu mengharukan ketika mereka membuat core bersama. Saudara bisa bayangkan teman-teman itu saudara kita, saudara ya. Mereka berjajar begitu ya. Dan kemudian mereka nyanyi. Satu di antaranya memberikan kesaksian, ditulis dengan rapi, kemudian dibacakan. Itu very touchy, menyentuh sekali akan hati saudara ya. Nah, ketika mereka menaikkan pujian, saya lupa seluruh kata-katanya, mungkin Victor ingat. Tapi ada beberapa kalimat yang saya masih ingat. Dalam pujian itu mereka menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan begini, "You taught me to run." Engkau yang mengajar aku untuk lari. Engkau yang mengajar aku untuk terbang. Dan dia berkata, Engkau yang menolong, you help the me inside. Engkau yang menolong aku yang sebenarnya yang di dalam. Jadi mereka ngerti, mereka yang sebenarnya itu bukan apa yang nampak di luar, tapi yang di dalam saudara. Dan pakaian mereka begitu orang lihat sebagai sesuatu yang aneh. Dan tidak ada orang yang mau dengan pakaian tubuh yang mereka pakai. Tapi bisa keluar pujian berkata, Engkau mengajar aku untuk berlari, Engkau mengajar aku untuk terbang. You help the me inside. The real me inside. Saudara yang sebenarnya bukan tubuhmu, bukan rambut yang kau sisir, kau blur, dikasih segala macam. Bukan saudara. Itu hanya pakaian. The real you. The me, itu yang di dalam. Nah karena yang aslinya yang di dalam, itu hal yang roh, maka kita butuh kuasa ilahi. Karena yang di dalam ini tidak pernah bisa kuat dengan nasi pecel, dengan soto, dengan gado-gado, nggak bisa. Itu hanya baik untuk pakaian fisik kita, tapi sama sekali tidak membangun yang di dalam. Nangkap saudara. Oleh karena itulah Petrus mengatakan dalam inspirasi Roh Kudus, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna for life and godliness, untuk hidup dan untuk kesalehan. Bukan hanya untuk kesalehan karena itu hal rohani, tapi untuk kehidupan kita pun, Anda dan saya perlu kuasa ilahi. Dan yang menarik adalah dikatakan bagaimana kuasa ilahinya disalurkan melalui pengenalan akan Dia. Jadi begini Bapak-Ibu saudara. Pada waktu Anda dan saya mulai kenal dengan Tuhan atau dikenal oleh Allah, kita lahir baru. Kita kenal dengan Allah itu merupakan saluran, channel. Dan hanya dengan channel itulah kuasa ilahinya diberikan kepada kita. For life and godliness. Semakin kita kenal Dia, salurannya makin lebar. Semakin kita tidak kenal Dia, salurannya makin sempit. Makin kita kenal siapa Dia, makin terbuka salurannya. Dan makin leluasa kuasa ilahinya diberikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini harus jadi kenyataan kebutuhan kita.
makin kita kenal dia. Makanya Paulus berkata, ini yang aku ingin, aku mau kenal dia. Dia lupakan yang lain, dia kejar yang satu, supaya aku kenal dia. Kenapa? Kalau dia mau hidup dan kesalehan, dia perlu kuasa ilahi, dan salurannya cuma satu, kenal dengan dia. Amin, saudara. Orang yang kenal dengan Tuhan, seperti orang yang dibuka matanya oleh pewahyuan. Dan begitu pewahyuan terjadi, imannya muncul. Begitu imannya muncul, boom, kuasa dinyatakan. Dan itu tidak pernah bisa ditawar oleh yang lain. Saya terima kesaksian, saya dengarkan beberapa hari yang lalu, menarik sekali. Saya buat seminar Biblical Economics di Jakarta, kira-kira sebulan yang lalu, atau 2 bulan yang lalu. Di Jakarta ada seorang yang datang dalam seminar itu. Orang ini hidup dalam keadaan susah, nanggung utang 30 juta, gak bisa bayar, saudara. Nah, beberapa Anda berkata, cuma 30 juta. Saya berkata, dengerin baik-baik. Kalau Anda gak punya duit, 10.000 susah, ya 10.000 gak bisa. Anda butuh 10.000 aja. Ya gak ada, saudara. Orang ini nanggung utang 30 juta. Saya ngajar soal benih. Saya berkata, kenapa kalau kamu tidak punya apa-apa, tidak mulai minta benih kepada Tuhan? Benih itu paling dahsyat kalau itu diminta orang yang sungguh tidak punya apa-apa. Apalagi kalau minus, waduh itu dahsyat sekali powernya. Lalu kemudian dia praktekkan itu. Dan saya ajak mereka patahkan roh hutang, kami doa sama-sama, dipatahkan roh hutang. Dan kemudian dia tulis dalam amplop itu, saya janji benih iman, 2 juta rupiah. Uang gak punya, saudara, 2 juta dia tulis. Dimasukkan di amplop, kemudian dia berikan ke depan. Dia bersaksi belakangan, kira-kira seminggu kemudian, mungkin gak ada, saudara. Dia bertemu dengan orang yang dia berhutang, yang miutangi dia. Dia datang dengan tujuan untuk minta maaf karena sampai sekarang belum bisa bayar. Pada waktu ketemu dengan orang ini, lihat ya, firman disampaikan, kebenaran jadi rema buat hidupnya. Dia mulai kenal Allah yang bisa menghapus hutang. Dia bertindak dengan iman itu, saluran terbuka, kuasa ilahi dinyatakan. Waktu ketemu dengan orang ini, yang ngutangi dia berkata, loh sudahlah, aku sudah anggap tidak ada sama sekali. Aku lupakan hutang itu. Mulai hari ini ya saya beritahu, lunas itu hutang. Nah bukan hanya itu, saudara. Loh dia belum memberi loh 2 juta itu, belum memberi. Baru nulis, tapi dilakukan dengan iman. Begitu dilunasi, hari-hari berikutnya, berkat Allah mengalir luar biasa untuk keluarga itu. Lucu ya saudara, waktu utangnya masih ada, gak ada berkat untuk bayar aja gak bisa. Begitu dilunasi, disusul berkat-berkat yang lain, akhirnya dia berikan yang 2 juta itu, anaknya juga diberkati, anaknya berkata, Papa aku tambahi 500.000 untuk Tuhan. 2,5 juta diberikan untuk pekerjaan Allah. Bukankah dia Allah yang luar biasa? Nah, dari mana mereka dapat itu? Bagian saya kan cuma ngomong, saudara. Tapi saya sampaikan pesan Tuhan kepada mereka, membuat mata mereka terbuka, mereka kenal Tuhan. Dia Allah yang bisa membuat hutangku dihapuskan. Dia bertindak dengan iman. Nah, the knowledge of Him, pengenalan akan Dia, itu saluran. Begitu terbuka salurannya, kuasa ilahinya diserahkan kepada kita. For life and godliness. Semua yang dia butuhkan untuk hidupnya, termasuk bebas dari hutang, dia miliki dalam hidupnya. Firman ini powerful, saudara. Jadi kalau kita tidak mau kenal Tuhan lebih lagi, saya berkata tidak banyak perubahan dalam hidup kita. Semua itu salurannya, the knowledge of Him. Kita kenal Dia secara pribadi. Jangan puas.
duduk di gereja dan tidak makin kenal dia. Saya berdoa Allah mengajari kita untuk makin kenal siapa dia yang sebenarnya. Amen, saudara. Keluaran pasal 33 ayat 13 dan 14. Musa berkata begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku apa? Mengenal engkau. Nah, Musa pinter, saudara. Dia berkata, Tuhan, beritahukan kepadaku jalanmu. Kalau Anda terjemahkan bebas begini, beritahukan kepadaku Tuhan caramu. Jalan itu juga cara kan, saudara. Caramu untuk menuju ke tanah perjanjian. Rutenya lewat mana? Tunjukkan jalannya Tuhan. Sebab Musa sadar, sekian minggu setelah mereka keluar dari Mesir, sebetulnya mereka sudah sampai di pintu tanah perjanjian. Mereka berontak, tidak percaya. Tuhan berkata, balik ke padang gurun, muter lagi. Dan dia mengerti, kalau aku tidak diberitahu jalannya, gak bisa. Dengan aku ngerti jalannya, aku kenal dia. Dengan kata lain, Anda harus ngalami Tuhan dalam hidupmu. Terusin lagi. Dan dia berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan apa? Memberikan ketentraman kepadamu. Dia berkata, baik, engkau mau tahu jalanku, aku bimbing kamu sekarang. Kalau keluar dari hatimu berkata, Tuhan, aku mau kenal engkau, Anda harus mengizinkan Allah membimbing hidup saudara. Roh Kudus ditugaskan untuk membawa kita masuk dalam seluruh kebenaran. Tidak ada cara lain kecuali kau mengizinkan dia membimbing tangan saudara dan berkata, ayo ikut aku. Lepaskan semua agenda pribadimu, lepaskan semua perencanaan manusiawimu, dan mulai berkata, Tuhan, pimpin aku, tunjukkan jalannya, supaya aku kenal dengan engkau. Orang yang makin kenal dengan Tuhan, kuasa ilahinya akan diberikan for life and godliness, untuk hidup dan untuk kesalehan. Saya baca artikel menarik sekali, dikutip oleh majalah City Harvest, sumbernya dari Karisma ngutip dari majalah lain, saudara. Tapi sumbernya semua jelas. Sekarang saya kutip buat saudara, nanti pulang Anda cerita ke orang lain, Anda kutipan kesekian. Tapi sumbernya jelas sekali. Di Amerika ada sebuah badan namanya National Science Foundation. Itu di Amerika Serikat. Mereka mendanai suatu proyek research tentang perilaku manusia, dan mereka riset selama 9 tahun, dan diantaranya melibatkan akan penelitian terhadap 21.000 orang dewasa. Dan kemudian hasilnya itu ditulis dalam sebuah majalah namanya Demography Magazine, majalah kependudukan. Tapi ini riset selama 9 tahun, dan diantaranya melibatkan orang hidup 21.000. Selama 9 tahun, mereka buat riset tentang perilaku hidup mereka. Anda tahu hasilnya luar biasa, saya ada kabar baik buat saudara. Ternyata, orang yang rajin ke gereja, itu rata-rata umur hidupnya 14 tahun lebih lama dibandingkan yang tidak ke gereja. Selamat menikmati panjang umur. Wah, Pak, kenapa kok bisa begini? Simple. Kalau kita kenal dengan dia, saluran dibuka, kuasa ilahi diberikan kepada kita for life and godliness. Amen, saudara. Saya berdoa tidak ada orang pikun di tengah-tengah kita. Saya berdoa ada orang-orang kayak Kaleb yang berkata, sekarang aku sudah 85 tahun, tapi kekuatanku sama seperti aku umur 40 tahun.
Jangan berpikir setelah aku umur 60 tahun, aku duduk di kursi roda. Jangan, naik sepatu roda, saudara. Ini di research, ini bukan orang Kristen yang research. Mereka berkata kalau orang itu seorang yang rajin ke gereja, ternyata rata-rata umur mereka 14 tahun lebih lama. Amen. Jadi boleh dong panjang umurnya. Kenapa bisa begitu? Karena kuasa ilahinya. Yang diberikan, yang kita butuhkan, segala yang kita butuhkan for life and godliness. Lalu dikatakan, ini Anda harus beritahu mereka, yang tidak pernah ke gereja sama sekali, resiko matinya 50% lebih tinggi. Ini pulang beritahu mereka ya, yang tidak pernah ke gereja, nanti saudara dibawa. Supaya tambah 14 tahun umurnya kalau mau. Dibanding resiko kematiannya 50% lebih tinggi. Interesting ya. Satu lagi yang mereka tulis, saudara. Mereka menemukan ini malah dibuat oleh satu perguruan tinggi namanya Hope kalau tidak salah ya. Dan ini dimuat oleh CNN. Mereka menyimpulkan bahwa unforgiveness, ketidakmauan untuk mengampuni, itu pembunuh yang luar biasa. Itu di research ya orang-orang. Kalau mereka sedang dibawa, diingatkan masa lalu mereka yang pahit, di mana mereka marah dengan orang, itu detak jantungnya tambah, tensi tekanan pada sarafnya, ototnya, uratnya naik semua. Dan mereka berkata ini yang jadi penyebab sakit jantung, darah tinggi, orang mati kayak begitu. Itu di riset, saudara. Nah makanya ketika kita kenal dengan Tuhan, dia berkata seperti Petrus berkata, berapa kali aku harus mengampuni mereka? 70 kali 7 kali kata Tuhan. Means kamu harus selalu mengampuni. Bukan supaya, ya kok dia enak-enakan, bukan supaya kamu panjang umurnya, Petrus. Amen, saudara. Orang, dengar baik-baik, dunia hanya mengkonfirmasi. Dunia akan berkata begini, dunia punya research loh. Orang yang bisa bahagia, itu sehat. Di Inggris pernah terjadi, ada orang sakit kanker yang parah, saudara. Kanker. Sudah sekarat di rumah sakit. Nah orang ini satu hari begini. Nah ini bukan orang Kristen. Dia berkata, aku mau dibelikan video-video dagelan. Mr. Bean atau apalah begitu saudara ya. Jadi tiap hari untuk menunggu mati daripada susah dia bilang, nonton dagelan terus. Dagelan Eropa tentu ya. Kalau Anda ya mungkin ketoprak, humor atau apa gitu ya. Jadi tiap hari ketawa-ketawa, ini dunia loh. Sembuh. Kankernya yang gak kuat, diajak ketawa gitu. Pindah, pergi itu kankernya. Lalu mereka research, kenapa bisa begini? Sukacita, kegembiraan, itu menyegarkan tubuh. Nah Alkitab sudah berkata ribuan tahun yang lalu, hati yang gembira itu obat yang manjur. Anda nggak percaya sih. Nanti kalau sudah di research baru, oh begitu telat, sudah telat, saudara. Mengguyu susah, susah. Mumpung masih sehat, bergembiralah di dalam Tuhan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Nikmatilah hidup, saudara. Pak, besok bayar utang. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Amen. Selamat panjang umur, saudara. Bagi yang pertama ke gereja, jangan berhenti. Kalau tidak resiko kematianmu 50% lebih tinggi. Kata research. Saya nyanyi rock ketok kok, saudara. Amen. Dan saya percaya ini yang dibutuhkan kita sebetulnya.
The knowledge of him. Pengenalan akan dia. Kenali dia. Semuanya pasti akan berubah. Pasti berubah. Oleh karena itulah Musa berkata, Tuhan, tunjukkan jalanmu. Aku mengerti jalan-jalanmu. Supaya aku mengenal engkau. Dan aku dapatkan kasih karunia daripadamu. Dan Tuhan berkata, baik, aku sendiri akan bimbing kamu. Roh Kudus yang bimbing Anda dan saya. Untuk membuat kita tahu jalannya. Dan ujungnya kita kenal siapa dia secara pribadi.